Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa sekalian, kita akan membahas materi perkuliahan untuk pertemuan ketiga, ya, minggu ketiga. Pada pertemuan ini akan membahas materi tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, demikian juga hak-hak saksi dan korban. Hak-hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHP itu diatur mulai pasal 50 sampai pasal 68. Tetapi sebenarnya hak-hak tersangka dan terdakwa itu berhadapan dengan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Jadi ketika pasal 50 sampai dengan pasal 68 itu secara normatif memang menyebut tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan kewenangan penyidik, jaksa maupun hakim di dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan, maka ketika pejabat-pejabat itu diberi wewenang, maka sebenarnya wewenang ini terkait juga sebenarnya dengan hak, dengan kewajibannya. Jadi ketika wewenang ini mewajibkan kepada aparat penyidik atau mungkin jaksa penuntut umum ataupun hakim, mewajibkan di dalam proses hukum acara ini kewajiban-kewajiban tertentu, maka sebagian dari kewajiban-kewajiban itu secara tidak langsung adalah merupakan hak tersangka ataupun terdakwa. Secara tidak langsung, walaupun tidak secara formal disebut sebagai hak tersangka terdakwa, tetapi ketika penyidik itu dibebani kewajiban tertentu, apalagi terkait dengan tersangka maupun terdakwa, ya berarti kalau kewajiban itu tidak ditunaikan oleh penyidik atau oleh jaksa atau hakim, maka tersangka atau terdakwa dirugikan. Nah, maka sebenarnya secara tidak langsung, walaupun itu tidak secara formal disebut sebagai hak tersangka maupun terdakwa, tetapi bisa dipahami itu juga bagian dari hak tersangka terdakwa. Oke. Hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam pasal 50 dan seterusnya sampai pasal 68. Yang pertama, hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Jadi salah satu hak tersangka, orang yang dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka dia berhak untuk pemeriksaannya dilakukan secepatnya, ya. Sepatnya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Kalau hasil pemeriksaan memang ada bukti yang kuat bahwa dia pelaku tindak pidana, maka segera dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa segera membuat surat dakwaan, segera dilimpahkan ke pengadilan. Yang kedua, tersangka terdakwa berhak diberitahu dengan jelas, ya, dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Jadi orang sejak disangka, ya disangka itu biasanya kalau formalitasnya setelah seseorang itu mulai ditangkap atau ditahan, itu ya, atau diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik. Secara formal kita tahu bahwa orang mulai jadi tersangka ya setelah ditetapkan sebagai tersangka, baik melalui pemanggilan kepada tersangka atau mungkin penangkapan, penahanan, karena itu hanya mungkin dilakukan terhadap tersangka, gitu ya. Nah, dia berhak untuk diberitahu dengan bahasa yang dia pahami, dimengerti, apa yang disangkakan kepadanya. Jadi tidak bisa orang itu, tersangka itu ditangkap, diperiksa, dituntut, gitu ya. Tetapi tidak tahu dia itu disangka atau didakwa melakukan tindak pidana apa, gitu, kesalahannya apa. Ini nanti terkait dengan persiapan bagaimana dia itu mempersiapkan pembelaannya. Yang ketiga, berhak
memberikan keterangan secara bebas. Maksudnya adalah bebas dari rasa takut, ya, dari paksaan, tekanan, intimidasi, ya. Jadi ada yang kemudian bertanya, apakah tersangka itu boleh diam ketika dipaksa, diperiksa, ya, ditanya oleh penyidik, dia tidak menjawab, itu apakah bebas itu termasuk juga diam? Apakah diam itu dilindungi oleh undang-undang? Nah, di dalam hukum acara pidana kita, hak tersangka untuk diam itu tidak diatur, ya. Tetapi di pasal lain dikatakan bahwa hal-hal yang memperberat ancaman pidana, ya, hal-hal yang memperberat pidana itu diantaranya adalah kalau tersangka atau terdakwa mempersulit, ya, pemeriksaan. Jadi kalau ada pasal yang mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang mempersulit pemeriksaan itu menjadi hal yang memberatkan, berarti logika hukumnya sebenarnya seseorang tidak boleh, ya, untuk menghambat pemeriksaan dengan misalnya diam. Tetapi memang tidak dilarang, ya. Tetapi itu harus dipahami bahwa kalau seorang tersangka diperiksa penyidik atau bahkan oleh hakim di pengadilan kok dia itu tidak pernah mau menjawab, gitu, ya. Nah, itu nanti undang-undang mengatakan itu akan menjadi poin yang memperberat pidana. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas bahwa diam itu dilarang. Mungkin berbeda dengan kalau kita melihat, ya, film-film Amerika misalnya. Undang-undang pidana, hukum acara pidana di Amerika, di sana salah satu hak tersangka itu adalah diam, ya. Sehingga kalau saudara itu mengetahui atau mengikuti film-film Amerika, ketika seorang polisi menangkap tersangka, maka si polisi tadi wajib memberitahukan tentang hak tersangka, satu diantaranya adalah diam, ya, Pak. Nah, ketentuan yang seperti itu tidak dikenal di dalam hukum acara pidana Indonesia. Yang berikutnya adalah hak mendapatkan bantuan juru bahasa dan penerjemah apabila tersangka tidak bisa berbahasa Indonesia. Intinya kan ketika seorang tersangka itu diperiksa, baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan, dia harus memahami apa itu pertanyaannya, ya, supaya dia tidak salah menjawab, supaya tidak memberatkan dia. Maka apabila seorang tersangka itu tidak bisa berbahasa Indonesia, ya, sementara pemeriksaan dilakukan dalam bahasa Indonesia, maka penyidik atau hakim wajib menyediakan juru bahasa. Supaya apa? Supaya baik tersangka maupun terdakwa tahu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, oleh hakim, oleh advokat, ya, penasihat hukum, itu dia tahu. Dia tahu pertanyaannya, maksud pertanyaannya, dan bagaimana dia menjawab. Ini supaya tidak merugikan kepentingan dia sebagai tersangka atau terdakwa. Kemudian berikutnya adalah tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Nanti silahkan dipelajari, gitu, ya, lebih lanjut mulai pasal 54. Jadi hak mendapatkan bantuan hukum. Jadi orang yang sejak ditangkap, ditahan, diperiksa, ya, dituntut, diadili, itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Ya, jadi tidak boleh dia itu dihalang-halangi oleh penyidik, oleh jaksa, oleh hakim, supaya dia tidak didampingi penasihat hukum. Itu tidak boleh, karena memilih penasihat hukum sendiri, tentu saja bayar sendiri, itu merupakan hak dia sebagai seorang tersangka maupun terdakwa. Jadi ini bagian dari hak. Kemudian yang berikutnya hak mendapat atau memilih, hak secara bebas memiliki penasihat hukum, memilih penasihat hukum. Diatur dalam pasal 55 KUHP. Jadi dia berhak untuk memilih sendiri penasihat hukum yang nanti akan diberi kuasa khusus untuk mendampingi dia menjadi penasihat hukum dia, baik pada status tersangka maupun setelah jadi terdakwa di pengadilan. Tentu saja kalau memilih sendiri, menunjuk sendiri penasihat hukumnya, ya dia harus membayar sendiri, begitu, ya. Tentu saja. Nah, ini hak. Ada yang mengatakan hak itu kalau dia memerlukan
dipakai. Tetapi kalau dia sendiri merasa tidak perlu, artinya tidak apa-apa, tetapi ini kesadaran dari tersangka atau terdakwa sendiri. Dalam hal tersangka atau terdakwa ya, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, ya, atau mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun tetapi tidak mampu, ya, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan, ya, wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Intinya begini, kalau tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya itu mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, ya, dia mampu sebenarnya, tetapi dia tidak mau menunjuk sendiri penasihat hukumnya, dia tidak mau kehilangan uang, gitu ya, harus membayar penasihat hukum. Atau tersangka atau terdakwa yang sebenarnya hanya diancam pidana 5 tahun atau lebih, mencuri itu 5 tahun atau lebih pasalnya, ya. Tetapi dia miskin, dia tidak bisa menunjuk penasihat hukum sendiri. Maka terhadap dua hal ini, ya, baik yang kaya tetapi medit tetapi diancam mati seumur hidup atau lebih dari 15 tahun, atau yang diancam 5 tahun tetapi miskin tidak bisa menunjuk sendiri penasihat hukumnya, penyidik maupun hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ya, jadi mereka tidak mau. Mungkin ada orang yang kepikiran dia kaya, bisa membayar penasihat hukum, tapi dia mungkin sudah, aduh, saya diancam dengan pidana mati, ngapain saya masih harus keluar uang untuk membayar penasihat hukum. Nah, dia tidak mau menunjuk sendiri penasihat hukumnya, ya, bayar sendiri. Nah, kalau ada tersangka atau terdakwa yang seperti itu penyidik atau hakim wajib menunjuk penasihat hukum. Nanti yang bayar negara, ya, walaupun bayarannya tidak banyak, gitu. Atau dia sebenarnya hanya diancam 5 tahun atau lebih. Kalau yang tadi itu kan dia itu berhak didampingi penasihat hukum, ya, menunjuk sendiri penasihat hukum. Kalau menunjuk otomatis dia bayar sendiri. Nah, ini kalau tersangka atau terdakwa itu miskin, tetapi dia itu diancam pidana atau dituntut dengan disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, ya, dia tidak bisa menunjuk sendiri, bayar sendiri penasihat hukumnya, maka penyidik atau hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi dia. Nah, ini yang dimaksud dengan pasal 56 ayat 1. Nah, sedangkan hak tersangka atau terdakwa yang ditahan, jadi perlu saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang jadi tersangka atau terdakwa itu ditahan. Kalau tidak ditahan gimana, Pak? Ya, berarti dia diproses hukum, diperiksa oleh penyidik, diperiksa oleh jaksa, ya, oleh hakim di pengadilan, tetapi dia tidak ditahan. Setelah diperiksa pulang, ya, besok periksa lagi, datang lagi ke pengadilan, ke polisi, gitu ya, periksa selesai pulang lagi, diperiksa lagi. Nah, gitu, itu namanya dia jadi tersangka atau terdakwa tetapi tidak ditahan. Di pengadilan juga bisa orang jadi terdakwa di pengadilan tetapi selama proses tidak ditahan, ya, oleh hakim. Jadi karena tidak ditahan, ya berarti selesai sidang pulang, jadwal sidang 3 hari berikutnya datang lagi ke pengadilan. Nah, ini adalah hak tersangka dan terdakwa yang ditahan. Jadi kalau ditahan, baik itu ditahan oleh penyidik, ditahan oleh jaksa maupun ditahan oleh hakim, ya, ditahan. Nahanannya bisa ditempatkan di mungkin sel kepolisian, sel kejaksaan, atau mungkin dititipkan di rutan atau dititipkan di lapas. Nah, bagi mereka yang ditahan memiliki hak-hak khusus. Yang pertama, hak menghubungi penasihat hukum. Jadi kalau dia ditahan, maka dia punya hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, ya. Yang berikutnya, hak tersangka warga negara asing, dia berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan. Jadi kalau yang ditahan itu WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia misalnya, ya, maka dia berhak untuk menghubungi kedutaannya, perwakilan negaranya,
ya, supaya mereka itu biasanya mereka nanti akan mencarikan advokat, menyediakan advokat untuk warga negaranya. Ya, sama dengan kalau misalnya ada WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, di Arab Saudi, di mana biasanya Kedubes Indonesia di sana itu biasanya akan membantu warga negaranya yang terlibat dalam tindak pidana, misalnya dalam menyediakan advokat, ya, penasihat hukum. Indonesia juga memperlakukan hal yang sama. Berikutnya, berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara pidana maupun tidak. Ya. Jadi kalau tersangka terdakwanya ditahan, dia berhak menghubungi dokter pribadinya, mendapatkan kunjungan dokter pribadinya. Walaupun sebenarnya di tahanan, baik polisi maupun di kejaksaan maupun di LP atau lapas, ya, atau rutan, biasanya sudah juga disediakan dokter khusus yang memang disediakan oleh kepolisian atau kejaksaan atau LP untuk menangani, memeriksa kesehatan para narapidana atau para tahanan, ya. Nah, tetapi ini juga kalau dia memang selama ini misalnya dia punya penyakit yang berat, misalnya jantung, stroke, dan lain sebagainya, dia selama ini punya dokter pribadi, maka bisa dia menerima kunjungan dokter pribadi. Ini hak yang dijamin oleh pasal 58 KUHP. Berikutnya adalah hak untuk diberitahukan permasalahannya kepada keluarganya, atau orang serumah atau orang lain yang dibutuhkan, dan orang yang hendak memberi bantuan hukum. Ya. Jadi orang yang ditahan itu dia berhak supaya penyidik atau jaksa itu memberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan keluarganya atau orang serumah itu memberikan pembelaan, mempersiapkan pembelaan. Misalnya mencari bukti-bukti yang meringankan, cari saksi-saksi yang meringankan, itu kan yang bisa melakukan orang-orang yang di rumah, ya, keluarganya, atau mungkin penasihat hukumnya. Berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan atau orang lain guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu walaupun tidak dijelaskan sebagai hak, tetapi memang tersangka atau terdakwa yang ditahan atau keluarganya itu bisa mengajukan penangguhan penahanan, ya, walaupun tidak selalu diterima. Nah, ini kalau orang ditahan, tersangka ditahan atau terdakwa ditahan, itu berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga atau orang lain supaya misalnya saja supaya keluarganya atau dia itu mengajukan penangguhan penahanan, ada yang mau menjadi penjamin misalnya. Kan ada nanti di terkaitan dengan penangguhan penahanan itu ada yang dengan jaminan orang, ada yang dengan jaminan uang. Yang berikutnya, tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, baik untuk kepentingan perkaranya, keluarganya, atau pekerjaannya. Dia yang ditahan berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Nanti saudara barangkali bisa cari informasi itu, ya, apakah hak ini itu memang mudah didapatkan atau tidak, gitu ya. Karena isu-isunya seringkali ada yang katanya harus memberi, ya, semacam suap dan lain sebagainya. Nah, ini penelitian bisa diteliti sebenarnya, misalnya tentang hak berkunjung keluarga, praktek hak kunjung keluarga misalnya, itu bisa diteliti apakah memang hak itu bisa dengan mudah didapatkan oleh tersangka atau terdakwa yang ditahan atau tidak, atau jangan-jangan ada permainan-permainan kotor, ya. Mudah-mudahan tidak sih. Berhak atas surat menyurat yang sifatnya bebas, ya. Tidak boleh diperiksa oleh penuntut umum, penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rutan kecuali ada alasan
untuk surat menyurat itu disalahgunakan. Dan kalau kemudian dibuka itu harus dibubui cap ya oleh pejabat. Jadi alasan buka itu apa dan lain sebagainya. Misalnya ada kecurigaan. Tapi sepanjang tidak ada yang mencurigakan, maka surat-surat itu tidak boleh kemudian diperiksa oleh pejabat penyidik, jaksa atau hakim. Tersangka terdakwa yang ditahan, hak lainnya adalah berhak menerima kunjungan rohaniawan. Ya. Rohaniawan, bisa pastor, bisa pendeta, bisa ustadz ya, untuk bisa memberikan siraman-siraman rohani untuk menenangkan, untuk supaya dia itu mungkin tobat gitu ya, penyesalan dan lain sebagainya. Orang yang ditahan sebagai tersangka terdakwa tentu saja dia mengalami tekanan batin gitu ya. Nah, kehadiran rohaniawan ya, baik mungkin kiai, ustadz, atau pendeta, pastor, dan lain sebagainya, itu ada kalanya untuk orang-orang tertentu sangat diperlukan. Hak yang lain, ini tidak selalu yang tidak tersangka atau terdakwa yang ditahan saja, ya tersangka atau terdakwa, itu berhak mengajukan saksi dan saksi ahli. Mengajukan saksi itu maksudnya saksi adecas, ya, saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa. Dan saksi ahli yang juga biasanya diharapkan bisa meringankan tersangka atau terdakwa. Jadi ini termasuk hak yang dilindungi oleh pasal 65 KUHP. Jadi tersangka atau terdakwa itu berhak. Kalau penyidik itu kan cari saksinya, cari ahlinya, itu kan saksi maupun ahli yang biasanya memberatkan tersangka atau terdakwa, memojokkan tersangka atau terdakwa. Nah, kalau tersangka sebaliknya, nyari saksi-saksi yang mungkin memperkuat alibi. Alibi itu alasan bahwa dia berada di tempat lain pada saat yang sama gitu. Nah, dia bisa mengajukan saksi-saksi yang nanti sekiranya kesaksian itu bisa meringankan dirinya, atau saksi ahli. Ya. Tentu saja ya karena dia sendiri yang mengajukan, ya hal ehwal segala sesuatunya menjadi tanggungan tersangka itu sendiri dan keluarganya. Tidak dibebani kewajiban pembuktian. Tersangka atau terdakwa itu menurut hukum acara pidana kita itu tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ya. Pernah ada gagasan untuk pembuktian di Indonesia itu untuk tindak pidana korupsi, ini yang termasuk white collar crime ya. Kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya, maka ada yang mengusulkan gimana kalau di Indonesia itu pembuktian korupsi itu menganut pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik, itu orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, ya jaksa itu tinggal mendakwa orang saja. Nanti terdakwanya yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah sebagaimana dakwaan jaksa. Itu namanya pembuktian terbalik. Nah, hukum acara pidana yang menganut pembuktian terbalik itu dianggap bertentangan dengan HAM. Maka prinsip umumnya, asas umumnya itu ya siapa yang mendakwakan, dia yang harus membuktikan. Nah, memang gagasan supaya tindak pidana korupsi itu di pembuktiannya terbalik itu tidak berarti kemudian ditolak sama sekali ya. Di Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi, maka di situ ada yang namanya pembuktian terbalik terbatas. Istilah itu tidak ada di undang-undang, tetapi sebenarnya di dalam undang-undang korupsi, kecuali jaksa tetap dibebani kewajiban membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, hakim juga harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Tetapi kalau terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan dari korupsi, tidak secara otomatis berarti terdakwa korupsi. Ya. Nah, ini namanya pembuktian terbalik terbatas. Jadi
ada hak bagi terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya tidak dari korupsi, tetapi tidak serta-merta begitu dia tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya, kemudian dianggap dia korupsi. Jaksa tetap punya kewajiban membuktikan bahwa dia korupsi. Itu dalam tindak pidana korupsi. Kalau di dalam tindak pidana umum yang lain, dalam KUHP itu, jaksa yang mendakwa dengan pasal tertentu, ya dia yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Kemudian hak yang berikutnya adalah hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Jadi kalau suatu perkara itu diberhentikan di SP3, atau nanti ketika sudah sampai di putusan pengadilan, terdakwa itu dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka berarti kan dia sebagai orang yang tidak bersalah. Maka terdakwa itu bisa menuntut ganti kerugian atas apa yang telah dia keluarkan, ya. Walaupun prakteknya tidak terlalu mudah, tetapi mekanisme itu, hak itu ada. Dalam praktek, orang yang jadi tersangka terdakwa itu biasanya begitu diputus bebas saja sudah senang, ya, walaupun sebenarnya dia punya hak menuntut ganti rugi atas perlakuan yang selama ini telah dialami itu. Oke. Lebih lanjut tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, diatur di mananya, silahkan saudara cermati mulai pasal 50 sampai pasal 68. Di slide-slide berikutnya terkait dengan itu. Nanti saudara persilahkan membaca satu-satu supaya menjadi jelas. Tadi saya sampaikan pointer-pointernya saja, hak-haknya apa, tetapi bagaimana pengaturan lebih lengkapnya, ini ada di slide-slide berikutnya, nanti dipersilahkan.